dapat cerita ini dari temen gue. Kejadiannya sekitar 5 tahun lalu, sekitar tahun 2018-an. Oke. Si temennya temen gue ini namanya Mas Rido. Dia itu tuh nelayan laut lepas, jadi kerjanya tuh nangkap ikan, tapi bukan yang di pantai gitu Moy. Dia sampai ke tengah laut buat nangkapin ikan tuna, ikan kakap, pokoknya ikan-ikan besar gitulah. Oke. Nah suatu ketika Mas Rido ini nangkep ikan marlin. Nah intinya tanpa sengaja si ikan marlin itu tuh moncongnya nusuk temennya si Mas Rido ini. Anjing. Satu nelayan lah, maksudnya sama-sama orang kapal gitu. Dan gak sampai tembus banget sih untungnya, cuman ya temannya luka lah, darahnya sampai ngocor gitu. Dan temannya diobatin, ikan marlinnya pun ditangkap. Nah udah ditangkap nih ikan marlinnya, moncongnya itu dipotong. Karena kalau misalkan buat bagian perkapalan nih ya, katanya si moncongnya ini bisa dipakai buat tools perkakas gitulah. Dan setahu gue pun si moncong marlin ini untuk kesehatan juga bisa buat kayak dimakan jadiin sup apa segala macam gitu-gitulah. Oke. Nah udah intinya si moncongnya ini diambil sama si Rido dan dibawa pulang sama dia. Nah Rido ini tuh punya satu orang kenalan yang namanya Mas Joko. Mereka tuh deket banget. Nah cuman bedanya si Joko ini tuh suka banget main-mainan bareng-bareng gaib, sedangkan ya Rido enggak. Cuman karena sering ngobrol juga, Joko cerita-cerita tentang hobinya itu ke Rido. Rido ngasih lah ke Joko, ini bisa lo apain nih barang gitu lah intinya. Nah di sini nih mulai cerita mistisnya Moy. Nah karena pernah diceritain tentang barang-barangnya yang aneh ini sama si Joko, ya Rido bilang siapa tahu nih lu bisa gunain moncongnya buat barang-barang lu lah intinya. Biar bisa dijual mahal juga kan. Rido bilang juga, ini tuh pernah ngelukain teman gua. Terus Joko bilang yaudah sini gue bayarin deh. Akhirnya dibayar tuh kayak ya lumayan lah berapa ratus ribu. Karena Joko juga percaya kalau barang yang diambil dari laut itu tuh energinya cukup gede. Nah akhirnya sama Joko ini tuh mau dibikin kayak senjata gitu loh Moy. Senjata gaib yang dibersihin, diratain gitu kan. Karena udah pernah ngelukain manusia juga, pernah kena darah manusia gitu kan. Joko percaya kalau ini tuh bisa jadi senjata mistis yang kuat. Bahkan bisa ngelukain orang-orang yang punya ilmu kebal. Jadi kalau ada orang yang punya ilmu kebal dilukain sama si moncong marlin ini, tetap bisa terluka. Itu menurut Joko dia percaya kayak gitu. Udah tuh by the way si Joko ini bukan orang pinter yang berilmu banyak ya, jadi lebih ke sotoy gitu loh orangnya. Ilmunya juga cetek. Nah dia punya satu guru, tapi dia nggak mendalami dengan baik si ilmu-ilmu mistis inilah. Nah dan ini yang bikin dia kena batunya sendiri. Singkat cerita, si Joko ini bikin nih barangnya. Prosesnya pun agak panjang Moy. Setelah dibersihin gitu ya, si moncong marlinnya ini dirapihin sama dia, dipoles. Itu tuh moncongnya diolesin sama dia pakai minyak-minyakan gitu. Terus dioles juga pakai darah. Ya darahnya darah ayam hitam gitu ya. Habis itu dikeringin tuh sama dia. Nah si Joko ini ngeringinnya tuh di dalam ruangan yang dia bikin khusus untuk nyimpen barang-barang gaibnya dia itu. Jadi di rumahnya si Joko ini di bagian atas gitu ya, dia punya satu ruangan yang khusus buat nyimpen barang-barang gaibnya dia banyak banget. Nah karena ngolesin si moncong marlin ini katanya harus pakai 7 minyak berbeda, akhirnya diminyakin tuh kayak satu malam pakai satu minyak. Diolesin satu minyak, habis itu dikeringin dengan matahari besoknya gitu ya. Jadi berarti kayak dia butuh 7 hari kan harusnya untuk ngeringin si moncong marlin ini. Diminyakin tuh satu minyak, dikeringin, udah hari kedua diminyakin lagi, habis itu dikeringin, ditaruh lagi di ruangan itu kena matahari gitu ya. Nah sampai di proses pengolesan minyak yang ketiga, pas si Joko ini mau ambil ke ruangannya dia, barangnya tuh hilang. Si moncong ya? Entah kemana Moy. Gak mungkin anak yang ngambil juga kan, anaknya Joko gitu. Karena anaknya Joko ini masih kecil. Si anaknya Mas Joko yang paling gede tuh kayak baru kelas 6 SD lah, cewek gitu. Istrinya Mas Joko juga sebenarnya udah gak suka sama hobinya si Joko ini. Jadi gak mungkin lah istrinya ikut campur sampai ngambil barangnya gitu kan. Ditanya pun ke istrinya juga ya bener, istrinya gak tahu apa-apa gitu. Coba dicari-cari lagi sama Joko, dan sampai malam pas si Joko ini udah mau tidur, ternyata moncong marlin ini tuh tiba-tiba ada di bawah bantalnya dia. Nah bingung kan, siapa nih yang naruh, kata Joko gitu kan. Nanya ke istrinya, ya istrinya nggak tahu, tadi pas beres-beres juga nggak ada apa-apa. Ya udahlah dibawa lagi sama Joko, dia taruh di atas di ruangannya itu, terus ditinggal. Nah teman gue bilang
seharusnya kalau misalkan lu mau bikin barang ini jadi barang yang keramat gitu ya, itu tuh nggak bisa setengah-setengah. Jadi harusnya tuh lu jagain terus, karena bisa jadi masuk entitas lain buat jadi penunggu si barang keramat ini. Jadi harusnya nggak boleh tuh ditinggal-tinggal. Lu kayak beresinnya setengah-setengah tuh nggak boleh harusnya. Dan ternyata benar Nat, Moy, barang ini tuh udah dimasukin banyak entitas dari barang keramat lain yang ada di ruangannya dia. Jadi yang seharusnya barang ini belum ada penunggunya, tiba-tiba jadi mainan gitu loh sama makhluk-makhluk lain. Dan ini kejadiannya malah berakibat ke keluarganya si Mas Joko ini. Jadi si barang itu didiemin satu malam gitu kan, gak diapa-apain. Besok paginya anaknya Mas Joko ini yang cewek, yang SD itu tuh badannya memar, tapi di bagian paha dalamnya gitu loh. Jadi lukanya itu kayak bekas disayat, tapi bentuknya memar, dan itu ada gerigi-geriginya. Itu di paha kanan dan kiri, dua-duanya Nat, Moy. Terus Marah kan istrinya, kayak hobi anehnya si Joko ini udah kena sampai ke keluarganya gitu, udah sampai nyelakain anaknya. Dan setelah itu anaknya Mas Joko ini jadi demam. Besokannya kejadiannya malah kena sampai ke anaknya Joko yang laki-laki. Ini lebih kecil lagi Nat, Moy, umurnya masih 5 tahun. Dan anak laki-lakinya ini tuh tiba-tiba nangis, dan pas dilihat punggungnya si anaknya ini itu tuh ada luka gerigi-gerigi panjang banget sepanjang punggung anak kecil ini. Kasian banget kan? Dan di hari itu juga anaknya yang laki-laki ini gak cuma demam, bahkan sampai kejang-kejang Nat, Moy. Dua-duanya dibawalah ke rumah sakit, dikasih obat sama dokter gitu ya, dikasih obat demam, dibawa pulang akhirnya. Di situ istrinya Mas Joko udah kesel banget Nat, Moy. Istrinya bilang, lu tanya ke guru lu deh, biar nggak makin kemana-mana nih masalahnya gitu kan. Udah tuh langsung abis itu si Joko ini nemuin gurunya, yang kita sebut aja namanya Pak Sadat ya. Jadi Pak Sadat ini gurunya Joko, tapi lebih banyak main ilmu hitam Nat, Moy. Jadi emang orang jahat lah dia. Dia bawa nih si barang goib moncong marlin ini gitu kan. Pas dipegang sama Pak Sadat, dia bilang, wah ini udah dipegang banyak setan, kata Pak Sadat gitu. Kalau lu pikir ini cuma satu setan yang masuk, lu salah. Ini udah jadi mainan banyak setan, kata Pak Sadat kayak gitu. Kaget dong Mas Joko, ya gimana nih gitu kan. Kata Pak Sadat, ya lu harus selesain gimana caranya. Ini mungkin karena gurunya juga jahat ya Nat, Moy. Jadi dia nggak ngasih solusi yang bener lah ke si Joko ini. Akhirnya karena dia nggak tahu mau minta tolong ke siapa, si Joko nelpon teman gua, bisa nggak bantu. Nah teman gue bilang kalau di malam itu dia nggak bisa bantu. Coba aja dulu lu urus deh barangnya. Dikasih tahu tuh sama teman gue cara buat ngurusin barang ini gimana. Nah malam itu moncongnya ini sama si Joko dibungkus pakai kain merah, diminyakin biar dalam tanda kutip gak dimasukin sama makhluk-makhluk ini lagi. Dan ternyata tengah malam itu gak berhasil Nat, Moy. Anaknya Joko yang laki-laki tuh teriak-teriak, dan pas dicek ke kamarnya, anaknya yang perempuan juga menggigil. Nah puncaknya di sini Nat, Moy. Pas Mas Joko mau ngambil minum buat anak-anaknya ini yang kenapa-napa gitu ya, di rumahnya Joko itu kerasa rame banget. Ada suara kuntilanak ketawa, barang-barang pada jatuh, dan hawa rumahnya Joko nih panas banget. Kayak bener-bener nih rumahnya chaos banget. Istrinya Joko udah ketakutan di kamar, kayak, Mas itu siapa, itu kenapa gitu kan. Si Joko panik banget di situ. Dia nelpon teman gue lagi tuh. Dan ini keadaannya udah chaos banget. Kata teman gue, lu bisa ngaji nggak? Ya mana bisa orang kayak gini ngaji gitu kan. Ya udah kata teman gue, lu puter aja lah murotal ngaji-ngajian gitu. Diputerin tuh sama si Joko di rumahnya. Untungnya, alhamdulillahnya gitu ya, pelan-pelan suaranya pada hilang, dan hawa rumahnya udah nggak panas lagi. Besokannya teman gue baru bisa datang, diceritain detail sama Joko, dan ternyata ketahuan lah yang Joko anggap kalau misalkan udah kena darah manusia itu bisa lebih kuat barangnya, itu tuh salah banget. Karena justru kalau udah kena darah manusia, itu mau dijadiin benda keramat, ya barang ini tuh dengan penunggunya bakal minta darah manusia terus. Mau nggak mau. Dan setelah itu, ya Joko bilang, wah gue nggak bisa banget nih megang barang yang kayak gini. Masa gue ngasih darah manusia, gue ya belum sampai situlah ilmu gue, dan gue nggak seberani itu. Akhirnya barangnya dibawalah sama teman gue ini, dibersihin, dimandiin, dan memang masih ada beberapa makhluk di situ. Cuman sama teman gue dikunci di dalam, jadi kayak disegel gitu, nggak bisa kemana-mana.
barang ini masih belum selesai prosesnya sampai sekarang, kata si teman gue ini. Setelah berarti berapa? 5 tahun lah ya. Tapi biar lebih aman, jadi dikunci lah di barang keramat ini, biar nggak bikin masalah lagi. Jadi ada beberapa makhluk tuh yang nunggu dan kekunci di benda keramat ini sampai sekarang. Anjing. Gila. Lagi kepikiran aja ya Joko mau ngisi black magic di moncongnya ikan itu ya. Iya, karena sebenarnya emang ya hobi aneh, tapi ilmunya nggak kuat gitu loh, jadi lebih ke nekat sih menurut gue ya. Dan baru sekali akhirnya dia kena getahnya ya dari itu ya. Baru yang ya 5 tahun itulah. Oke. Tapi untungnya juga si Joko ini kenal sama teman lu sih, Wi. Kalau enggak di gimana coba tuh keluarganya? Bener sih, karena memang teman gue ini udah ada beberapa barang yang dalam tanda kutip dia selamatkan lah dari orang-orang ini.